kampanye sama platform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Jagadians dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Noviana Sabila selaku host dari Jagad Saba UMKM. Nah, di pertengahan bulan Ramadan ini Jagad kembali melakukan silaturahmi dan kolaborasi ke salah satu UMKM yang ada di daerah Antapani ya Teh? Iya. Nah, UMKM apa ya teman-teman? Sekarang kita bisa langsung perkenalan dengan salah satu ownernya. Boleh Teteh memperkenalkan dirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Tini Gustini. Saya owner dari produk Kalapa Indung. Kalapa Indung. Iya, Kalapa Indung teman-teman. Kalapa Indung ini nama brandnya ya, karena Sunda banget. Kalapa Indung ini makanan, emang makanan resep dari keluarga kita karena kita orang Sunda gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesianya kelapa, kita itu kalapa. Nah di bahasa Sunda itu kalapa ininya. Jadi mereknya, jadi brandnya jadi Kalapa Indung gitu di ininya. Gitu. Apa itu Kalapa Indung? Kalapa Indung itu ada artinya. Kalapa itu buah kelapa, indung itu ibu atau mamah ya, anak-anak muda mah. Mamah, nah kelapa yang diolah oleh seorang ibu gitu. Iya teman-teman, seperti itu Desti. Guys, nah oke. Kalapa Indung ya namanya. Nah sebelumnya Novi pengen nanya nih, sebelum kita membahas ke Kalapa Indung ya, Teteh sendiri kesibukannya apa sih selain dari ini sendiri? Kebetulan Teteh itu pendamping lapangan perempuan kepala keluarga PEKA, pendamping PEKA untuk Kota Bandung. Itu pekerjaan sehari-harinya gitu. Nah itu tahun 2017 jadi pendamping lapangan PEKA. Sebelumnya sudah berkecimpung di makanan gitu, di usaha gitu. Ya usahanya pertamanya fashion dulu, sekarang kesini 2013 bikin makanannya makanan jadul pula. Jadi anak-anak muda juga dulu mungkin tidak teresep gitu ya karena yang namanya serundeng kelapa. Tapi seiring waktu ternyata serundeng kelapa ini disukai pula sama anak-anak muda gitu, apalagi ada rasanya yang pedas. Ya alhamdulillah, jadi sekarang dikenal juga sama anak-anak muda gitu. Iya. Karena anak-anak muda seperti kita itu biasanya emang suka nih yang pedas-pedas ya. Pedas, iya. Nah kalau boleh tahu lagi nih, sejarah dari Kalapa Indung sendiri itu mulai dari sejak kapan? Terus kenapa sih bisa tiba-tiba terpikirkan oleh Teteh, mau bikin nih namanya Kalapa Indung, misalnya mau dengan produk-produknya yang kelapa sendiri. Gini Teh Novi, dulu kita kan pertama membuat serundeng kelapa indung ini, serundeng kelapa ini banyak sudah masuk ini pola makan hidup sehat itu. Nah kan orang-orang menjauhi minyak yang kayak gitu. Nah serundeng kelapa ini kenapa pilihannya kita membuat serundeng kelapa itu karena serundeng kelapa ini disangrai. Jadi pengolahannya itu tidak ada minyak sama sekali kecuali kandungannya yang ada di kelapa itu sendiri. Gitu. Sehat teman-teman serundeng kelapa kita. Nah 2013 itu kita mulai dikemas pakai mula-mula pakai standing pot juga, plastik juga ya. Terus pakai dus. Nah itu mulai di titik-titik nih di tempat oleh teman. Kemudian di Unpad juga, di Balai Balantik Unpad kita pernah dititip juga.
Terus banyak pesanan-pesanan juga, karena sebelumnya kenapa milih kelapa indung, memilih serunding kelapa ini karena sebelumnya ada pesanan juga dari teman-teman, dari tetangga juga yang emang mereka untuk sebenarnya untuk bekal anak-anak yang di TK, ibu-ibunya yang iya, ibu-ibunya yang ini yang bekerja, jadi mereka pengen makanan yang praktis, yang sehat dan cocok untuk anak-anak gitu. Iya. Nah, ini salah satunya si taburan kelapa ini karena emang tidak ada minyaknya, terus tidak ada penyedapnya kayak gitu, karena kan kelapa itu gurih ya, dan kandungan manfaatnya juga bagus untuk tubuh kita gitu. Ya, sampai sekarang ini resepnya resep dari keluarga sebenarnya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita udah mulai ada legalitasnya juga. Kesini kan kita harus ngurus legalitas juga, harus ngurus merek hakinya juga harus benar gitu ya, seperti berarti itu. Kebetulan udah beres nih ngurus Udah gitu. ya, sekarang baru ngurus lagi halalnya ini karena kemarin habis, jadi ada ini lagi berproses halal. Iya, legalitas halal begitu. Oke, berarti produk keunggulannya itu kelapa ya, kelapa sangrai itu ya, serunding. Nah, selain dari situ ada nggak sih produk-produk yang lain, atau misalnya ada dulu tuh serunding kelapa sebenarnya sama bawang goreng pedas. Dulu bawang goreng original, bawang goreng Sumenep nih yang digoreng. Nah itu kita bikin serunding kelapa, bikin bawang goreng dan bawang goreng pedas. Nah sekarang teman-teman ada enak bawang goreng, ada bawang goreng teri juga, ada yang pedesnya. Nah bawang goreng pedas ini disukai pun sama anak-anak muda. Dulu juga alhamdulillah orang lain belum ada lah, mungkin yang bawang goreng pedas kita sudah bikin gitu. Dulu mungkin sebagian orang heran kenapa bawang goreng lada gitu kan, karena dulu belum ada yang produk perusahaan besar yang lada-lada yang kayak bumbu gitu kan. Kita udah alhamdulillah udah bikin semuanya juga itu bikin sendiri sebenarnya, sama kita sama keluarga bikinnya alhamdulillah, dan sangat disukai anak-anak muda. Dari situ jadi serundeng juga jadi terangkat juga terangkat dulu juga untuk kalangan anak-anak muda ya, anak-anak milenial nih dulu. Alhamdulillah sampai sekarang kita udah ada produk-produknya, udah ada serundeng kelapa, udah ada bawang goreng aneka rasa, bawang goreng original, tapi semua dari Sumenep varian jenis bawangnya. Terus ada bawang goreng pedas, ada bawang goreng teri, ada bawang goreng terinya yang original yang pedas. Ada juga kemarin sempat bikin yang bawang putih, cuman sekarang lagi ini dulu bawang putih belum fokusin lagi ke sini ya. Gitu. Terus ada ini juga, ada pemberdayaan kita di ibu-ibu peka ini, ada pemberdayaan di sale pisang. Sale pisangnya ini ada sale pisang jari, sale pisang lidah, ada sale pisang pas sebenarnya. Kenapa kita ngeberdayain sale pisang ini? Karena ada permintaan dari trading ekspor, itu mintanya sale pisang. Tadinya hanya serundeng, terus kita jadi ke sale pisang. Alhamdulillah sampai sekarang tuh dari pandemi aja kita tiap bulan masih ada pesanan. Tidak banyak tetapi rutin. Untuk dari pandemi kemarin itu kita ada pesanan cukup untuk diproduksi lagi dan untuk membeli bahan baku, tetapi kan terus masih ada perputaran itu alhamdulillah. Cuman emang kesulitannya kemarin waktu pandemi itu karena ada pembatasan itu. Nah itu aja kesulitannya. Sebenarnya untuk pemasaran itu selalu ada, cuman pembatasan sama bahan baku cenderung tidak stabil di harga.
Nah, untuk pemasarannya sendiri tadi berarti ini masih offline kah atau misalnya sudah masuk ke kayak marketplace gitu? Sudah, kita pemasaran itu ada online, ada offline. Online-nya kita ada di marketplace di Tokopedia. Oke. Boleh disebutin namanya? Iya, Kalapa Indung di Tokopedia, Indung, ininya Kalapa Indung, iya ada Kalapa Indung. Terus di Embis Market juga ada. Embis Market. Iya, di Embis Market. Untuk offline-nya kita ada di sini di alamat di Jalan Kuningan 1 nomor 15 Antapani. Ada bisa dicari di Bormas Setiabudi, Bandung. Ada juga di Nanakam Press Market Jalan Riau, PT Saffron Global Indo. Nah, boleh cari di sana. Terus sekarang ada teman-teman di Gastro Market di bawah itu pelataran restoran pelataran Pullman. Itu ada produk kelapa indung di sana juga di Gastro Market di Pasar Kreatif Bandung, di Sdagin Kota Bandung. Kelapa indung ada di sana. Pasarnya juga ada, offline-nya di sana ada. Terus kita mengikuti juga bazar-bazar juga, ada pemasaran juga bazar rutin di Warung Cetar, programnya DP3 AKB Jabar yang peka. Itu alumni Skoci, kita ada pemasaran di situ di kantor DP3 AKB Jabar sebulan 2 kali. Dan itu sama teman-teman yang lain juga, ya, komunitas organisasi peka alumni Skoper Cinta juga ada produk-produk lain juga bareng-bareng di sana. Keren banget ya, berarti udah luas nih, dan semoga dengan video ini juga kan bisa semakin luas lagi. Amin, gitu, amin, ya. amin. Oke, kalau boleh tahu untuk harapan ke depan dari Kalapa Indung sendiri ya, karena tadi kan udah banyak nih pengalaman-pengalamannya, udah melewati sejarah yang panjang dengan suka dukanya. Nah, sekarang Novi pengen tahu tentang harapan dan impian dari Teh Tini sendiri seperti apa untuk Kalapa Indung ke depannya. Untuk Kalapa Indung ke depannya harapannya ingin ini Kalapa Indung ini produknya pengen dikenal oleh semua kalangan, dari anak kecil, remaja, dewasa. Kalau lansia mah pasti udah tahu ya, kalau serundeng itu makanan-makanannya orang-orang tua gitu. Tapi kan sekarang kalau Pak Indung tuh harapannya ingin semua juga menikmati, menyukai dan mencari produk kami gitu. Produk Kalapa Indung ini baik yang yang utamanya di dalam negeri dulu, dan khususnya gitu umumnya untuk keluar negeri juga ingin dikenal juga, ingin disukai juga, ingin diminati dan dicari juga gitu. Dan Kalapa Indung ini dari dulu sampai sekarang itu ingin mempunyai galeri makanan tradisional Indonesia, tidak hanya makanan Sunda saja gitu. Kita tuh pengen mempunyai galeri yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah remaja, ramah orang tua. Itu ingin mempunyai galeri yang enak, dinikmati oleh semua kalangan, dan makanannya makanan tradisional. Doain ya teman-teman ya. Amin ya Allah. Semoga ada ininya, ada rezekinya, ada jalannya, dimudahkan, dilancarkan. Amin. Amin. Oke, sebelum kita tutup nih, sebelum Novi tutup, Novi pengen tahu dong, barangkali teman-teman Jagadians juga pasti perlu nih, perlu sebuah quotes atau sebuah kata-kata motivasi untuk kita sebagai anak muda dalam merintis sebuah usaha gitu. Gimana sih? Harus semangat. Tidak boleh menyerah, karena menyerah itu bukan pilihan. Jadi teman-teman kalau mau usaha, kita tidak boleh menyerah, karena menyerah bukan pilihan, dan harus bersemangat terus dan harus mau bersinergi dengan orang lain. Itu nomor 1. Jujur. Ya.
Jangan lupa minta doa Jangan orang lupa. tua gitu. Nah, nomor satu, yang nomor satunya itu doa dari orang tua. Sebelum menjalankan ini apa? Sebelum menjalankan keinginan kita, ya niat kita minta pertimbangan dan doa dari orang tua. Tetapi untuk mental kitanya ya itu ternyata itu bukan pilihan. Kita harus jujur, harus semangat, harus bersinergi dengan orang lain, harus mau berkolaborasi dengan orang lain meskipun itu kompetitor kita. Oh iya. Ya, kompetitor kita bisa dijadikan itu bisa dijadikan mitra kita juga. Alhamdulillah nanti usaha kitanya juga bisa jadi besar. Kita tidak capek gitu loh. Iya. Nah, itu. Alhamdulillah. Oke, setelah kita mendengar cerita yang panjang, sejarah dari Kalapa Indung, terus suka dukanya, semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua ya, baik untuk anak muda, mungkin orang dewasa, dan pokoknya untuk semuanya. Semoga kisahnya dapat memotivasi dan kita juga selalu bersemangat ya, untuk menjalani hari-hari ini. Nah, mungkin sekian dari saya selaku host Jagad UMKM, Noviana Sabila, dan juga Tini Gustini dari Kalapa Indung. Nah, kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa untuk memesan untuk ini ya, memesan Kalapa Indung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.